Mayor yang menang. Nah, sekarang bayang-bayang Pak SBY yang selama ini memang selalu tidak bisa lepas tuh ya dari Pak SBY. Saya ini bisa jadi menurut saya momen buat AHY untuk menunjukkan kepemimpinan yang sebenarnya ya. Dia bisa menggunakan kekuatan lawan untuk ini ya di situasi ini. Baik. Nah, itu tanggapan saya tentang AHY ya. Tapi menarik sebenarnya tadi dialog Bang Andi dengan Bang Ali ya. Hampir saja saya menganalisis gesturnya Bang Ali Muchtar kan gitu. Tapi saya ingin katakan satu hal bahwa ketika TV One mengundang ini Bang Andi Malarangeng, ketika TV One mengundang Bang Ali Muchtar, dan kalau kita mengatakan TV One sebagai satu media yang representasi suara publik, bahwa ini persoalan ini memang tidak bisa dilepaskan dari istana kan begitu ya. Makanya kemudian TV One merasa penting untuk mengundang Bang Ali Muchtar gitu kan. Jadi saya kira itu mungkin Bang Andi Malarangeng ya. Barangkali itu Mbak Putri ya tanggapan saya tentang ini. Yang mungkin yang ahli yang piawai dalam politik malah Bang Ali Muchtar nih. Baik, Bang Adi. Okay. Baik, Bang Adi mungkin bisa berikan tanggapan tadi bahwa memang ini adalah momentum kesempatan bagi Mas AHY untuk bisa keluar lepas dari bayang-bayang Pak SBY dan juga bisa menunjukkan bagaimana kadar kepemimpinannya. Silakan Bang Andi. Betul sekali, sekarang ini ujian bagi Mas AHY dan insya Allah dia akan lolos dalam ujian ini. Karena apa? Karena memang orangnya memang sudah cukup kuat untuk menjadi pemimpin. Dan dia memang pemimpin kader Partai Demokrat yang terbaik. Nah, kalau bayangin nih, Mayor lawan Jenderal. Mayor yang menang. Nah, sekarang yang saya cuma mau ingatkan kepada Saudara Ali Muchtar Ngabalin dan seluruh staf KSP. Tidak usah ikut-ikutan urusan Partai Demokrat. Kalau ada yang mau membela Pak Muldoko, biarlah mereka peserta KLB abal-abal itu yang membela Pak Muldoko dalam konteks urusan dengan Partai Demokrat. Jadi karena itu urusan Partai Demokrat katanya begitu Pak Muldoko. Kecuali ini urusan langsung dari istana. Kan begitu. Ya karena itu saya ingatkan. Mudah-mudahan tidak dilakukan. Baik Bang Adi. Singkat saja mungkin Bang Ali karena keterbatasan waktu menanggapi apa yang disampaikan pesan tadi. Bagi saya Pak Andi, siapapun yang menyeret-nyeret Presiden Joko Widodo dalam urusan kalian yang namanya Partai Demokrat ini adalah urusan remeh-temeh yang saya bilang kepada siapapun Anda yang menyeret-nyeret nama Jokowi dan Presiden Joko Widodo dalam urusan internal Partai Demokrat, saya akan maju dan saya akan menghadapi kalian. Baik. Itu sebabnya kenapa saya bilang, jangan membawa-bawa nama Jokowi dan Presiden dalam urusan ini. Ini urusan internal, ini urusan pribadi Pak Muldoko. Ketika Anda menyebutkan menduga-duga nama Presiden Joko Widodo, maka saya akan tampil Pak Andi. Padam penge Pak Andi. Saya akan hadapi Bapak. Kapan dan di mana dan siapapun dari Demokrat, ketika Anda membawa Presiden Joko Widodo, pasti saya akan tampil. Percaya kata-kata saya. Tidak ada yang menyeret nama Pak Jokowi. Yang ada kita meminta bertanya kepada Pak Jokowi sebagai presiden. Yang membuat opini. Boleh nggak bertanya kepada Andi presiden? yang menyebarkan opini dan menyeret nama Presiden Joko Widodo. Saya membawa bertanya. nama Presiden Joko Widodo. Pak Andi yang menyebutkan bahwa Presiden tidak tahu. Bang Adi dan Bang Ali, mohon maaf dihentikan sampai di sini. Karena keterbatasan waktu. Baik, Bang Adi, Bang Ali. Boleh nggak saya tanya? Bang Adi, mohon maaf. Karena keterbatasan waktu, Bang Adi, Bang Ali. Sudah dapat izin dari presiden tidak dia? Baik. Sebagai Baik Bang Andi Bali, mungkin langsung saja Mas Nyarwi terutama tadi menanggapi bahwa ini merupakan kesempatan emas bagi Mas AHY untuk bisa menunjukkan kadar kualitas kepemimpinannya. Ya, ada 2 poin. Yang pertama begini, kemampuan dalam arti mengelola sebuah organisasi partai itu kan berbeda dengan organisasi yang lain. Tentu saya kira AHY harus lebih banyak beradaptasi, melihat budaya juga di kalangan elit-elit partai, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Dan pola pendekatan komunikasi yang lebih terbuka. Ya, juga informal, juga lebih merangkul. Saya kira itu akan membantu dia untuk memperkokoh kembali ya potensi fragmentasi itu. Terus yang kedua juga
brand dia, istilahnya pesan-pesan dia, keunggulan dia juga harus bisa ditunjukkan. Karena selama ini salah satu kritiknya kan itu ya, AHY ini mampu apa? Kalau dia misalnya tiba-tiba elektabilitasnya bagus, kepercayaan publik meningkat, saya kira kebanggaan juga, bisa jadi gitu. Nah terkait juga saya mau menanggapi satu lagi terkait dengan tadi soal Pak Muldoko ya Putri ya. Kalau sebagai individu saya kira itu wajar ya siapapun, tetapi begini, yang terkait dengan keterlibatan ini kan ada 3 lapis ya. Yang pertama sebagai individu, yang kedua pimpinan KSP, nah yang ketiga KSP ada di bawah pimpinan Pak Jokowi. Nah saya kira tafsir ini yang kemudian Bang Ali juga kerja keras terus pada akhirnya untuk meluruskan terus-menerus. Saya kira ini menjadi PR yang akan terus menjadi perdebatan minggu-minggu mendatang. Saya kira itu juga. Baik, terima kasih untuk para narasumber. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak bisa berikan kesempatan untuk Bang Ali dan juga Bang Andi tadi beradu argumentasi. Tapi tenang abang-abang, karena ini rasanya masih panjang. Insya Allah di kesempatan berikutnya Bang Ali, Bang Andi masih terus bisa adu argumentasi. Kang Aceh terima kasih. Bang Ali terima kasih. Bang Andi juga terima kasih. Jangan lagi, sekali lagi.